Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Farida selaku dosen sekaligus pembimbing pada mata kuliah Manajemen Keuangan, juga teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya LDS Tianisa selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat sebelumnya dengan tema tingkat pengembalian. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Elda Astianisa. Selanjutnya ada Husna Nadia. Selanjutnya ada Muhammad Alfariski. Dan yang terakhir ada Galuh Rahmadaman. Pada saat presentasi kami ditayangkan, kami harap teman-teman semua dapat fokus menyimak apa yang kami sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan atau suatu hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada forum dan selamat menyaksikan presentasi dari kelompok 7. Tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian disebut juga return, yang berarti keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, dimaksudkan di sini bahwa untung atau rugi bersih dari investasi selama jangka waktu tertentu. Pengembalian investasi adalah dalam bentuk uang, dan pengembalian investasi dalam bentuk uang akan menimbulkan masalah. Masalah pengembalian investasi dalam bentuk uang, yang pertama itu harus mengetahui skala ukuran dari investasi. Untuk memperoleh return yang tinggi, seorang investor harus dapat menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan baik, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi return suatu investasi, akan membawa resiko yang tinggi juga. Nah, investor dalam membuat keputusan investasi juga mempertimbangkan skala atau ukuran besar kecilnya perusahaan. Nah, yang kedua, harus mengetahui kapan pembelian itu diterima. Investor dalam berinvestasi sebaiknya tidak hanya melihat berapa besar return yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi mereka harus terlebih dahulu mengetahui konsep dasar dalam berinvestasi. Memahami konsep dasar berinvestasi, investor akan mempunyai landasan berpijak dalam setiap pengambilan keputusan. Return imbal hasil investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, expected return. Return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan, yang merupakan perhitungan penting dalam penilaian atau valuation sekuritas. Prinsip dasar perhitungannya adalah dengan menambahkan risk-free rate dan risk premium. Nah, persamaannya tersebut bermakna bahwa return yang diharapkan dari suatu cash flow terdiri dari dua komponen. Nah, komponen pertama adalah risk-free rate yang menunjukkan tingkat bunga sekuritas yang memiliki resiko paling rendah. Nah, seperti tingkat bunga deposito atau obligasi pemerintah. Komponen kedua dalam expected return adalah risk premium, yaitu tingkat risiko suatu investasi yang diperkirakan. Nah, yang kedua itu ada actual return, yang mana return yang sesungguhnya terjadi atau didapatkan oleh investor. Return ini dihitung dengan menggunakan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi juga berguna dalam penentuan return ekspektasi atau expected return yang risiko yang akan datang. Selanjutnya, komponen return. Yang pertama, capital gain per loss, artinya untung bagi rugi modal. Keuntungan per kerugian yang diperoleh dari selisih harga jual dari harga beli sekuritas di pasar sekunder. Kemudian yang kedua, yield atau imbal hasil, pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik, misalnya dividen atau bunga. Nah, yang ketiga itu ada total return sama dengan capital loss plus yield. Nah, yang keempat itu ada total return dengan rumusnya PT dikurang PT min 1 kurung tutup ditambah DT per PT min 1. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai resiko gitu. Mungkin teman-teman bertanya gitu, resiko itu apa sih gitu. Nah, resiko merupakan sebuah halangan atau gangguan atau sebuah kerugian atau kecelakaan yang tidak diinginkan gitu. Bisa juga disebut sebagai return yang kita terima itu tidak sesuai atau menyimpang dari return yang kita harapkan. Nah, kayak gimana sih contohnya? Jadi kayak gini.
Saat kita melakukan sebuah investasi, tentunya kita sudah memiliki sebuah ekspektasi akan hal yang kita dapatkan atau kita terima nantinya gitu. Tapi pada kenyataannya, ekspektasi itu belum tentu terrealisasikan gitu. Apa yang sudah kita harapkan itu belum tentu sesuai gitu dengan apa yang kita terima nanti. Nah, makanya di sini akan timbullah sebuah resiko. Jadi resiko dari tingkat pengembalian. Ya, jadi kalau di simpelnya itu adalah resiko itu apa? Jadi simpelnya resiko adalah peluang terjadinya sebuah kerugian. Dalam investasi sendiri, kerugiannya itu dalam berbentuk kerugian uang. Semakin banyak jumlah saham yang diverifikasi, maka akan semakin turun tingkat resiko yang dimiliki oleh pemegang saham. Sehingga total resiko itu akan semakin turun. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari terjadinya resiko ini gitu. Nah, seperti apa faktor tersebut? Jadi ada pertama itu ada struktur modal, ada struktur aset, lalu yang terakhir itu ada tingkat likuiditas. Berikut merupakan contoh dari resiko yang terjadi akibat faktor-faktor tertentu. Yang pertama itu adalah perkara hukum, selanjutnya ada pemogokan, lalu ada program pemasaran yang sukses dan tidak sukses, lalu kalah menang tender, dan masih banyak lagi. Nah, resiko juga dapat terjadi karena perubahan pasar secara keseluruhan. Jumlah surat berharga bertambah dengan diverifikasi, maka tingkat resiko itu tidak akan menurun karena penurunan resiko itu sebanding dengan jumlah kenaikan surat berharga. Selanjutnya ada preferensi investor terhadap risiko. Yang pertama adalah risk seeker, yaitu investor yang menyukai risiko atau pencari risiko. Yang kedua ada risk netral, yaitu investor yang netral terhadap risiko. Yang terakhir ada risk averter, yaitu investor yang tidak menyukai atau menghindari risiko. Sumber risiko investasi dalam saham diantaranya ada risiko bisnis, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi atau daya beli, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko negara atau country risk. Penghitungan return ekspektasi untuk saham individual dapat dihitung dengan cara yang pertama berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, yang kedua berdasarkan nilai-nilai return historis. Ada 3 metode, yaitu metode rata-rata, metode trend, dan metode jalan acak atau random walk. Yang terakhir berdasarkan model return ekspektasi yang ada CAPM dan APT. Risiko individual. Yang pertama ada diversifikasi, berinvestasi pada berbagai jenjang saham dengan harapan jika terjadi penurunan atau pengembalian suatu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain. Yang kedua ada portofolio. Portofolio adalah sekumpulan atau gabungan dari beberapa investasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Risiko portofolio ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya ada risiko masing-masing saham, covariance atau coefficient korelasi antar saham portofolio, dan jumlah saham yang membentuk portofolio. Saya, Galur Rahma Dameria Panjaitan, akan melanjutkan presentasi yakni tentang model keseimbangan. Model keseimbangan akan membantu pemahaman tentang bagaimana menentukan resiko yang relevan terhadap suatu aset, serta hubungan resiko dan return yang diharapkan untuk suatu aset ketika pasar dalam keadaan seimbang. Terdapat dua model keseimbangan yakni CAPM dan APT. CAPM adalah model keseimbangan yang menggambarkan hubungan resiko dan return secara lebih sederhana dan hanya menggunakan satu variabel yakni variabel beta. Sedangkan APT menggunakan banyak variabel pengukur resiko untuk melihat hubungan antara resiko dan return. Selanjutnya ada capital market line atau garis pasar modal, yakni garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aset beresiko dan aset bebas resiko. Selain capital market line, ada juga security market line atau garis pasar sekuritas, yakni garis yang menunjukkan tingkat return yang diharapkan dari sebuah sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasi dengan alasan portofolio yang sudah diversifikasi dianggap tidak memiliki resiko tidak sistematis, sehingga yang relevan diperhitungkan adalah resiko sistematis yang diukur dengan beta tersebut.
Saham overvalue dan saham undervalue. Saham dikatakan overvalue karena return ekspektasi lebih besar daripada return realisasi, sehingga investor akan menjual saham tersebut. Sedangkan saham dikatakan undervalue ketika return ekspektasi lebih kecil daripada return realisasi, sehingga investor akan membeli saham tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.